Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit bahas ya untuk masalah pengganjalan di bagian PCPT menggunakan pelor ya seperti ini. Nah, banyak sekali kasus ya, katanya CPT meledak gara-gara diganjal pelor seperti ini. Nah, itu mungkin cara pemasangannya mungkin kurang tepat ya, dan mungkin pelornya terlalu kecil, nggak presisi. Nah, jadi usahakan kalau kita mau ganjal pelor, si pelornya itu harus presisi. Nah, jangan sampai oblak seperti ini. Nah, ini untuk diameternya itu 6,5 mili ya. Nah, dan cara pemasangannya jangan seperti ini. Kalau seperti ini tidak boleh ya. Tidak boleh, ataupun dibalik itu juga bisa. Pakai tutup yang atas bisa saja ya. Tapi itu kurang oke lah menurut saya. Nah, lebih oke menggunakan seperti ini ya. Nah, corongnya bekas motor Vario 125 ataupun Mio M3 kita potong. Nah, potong ya, papas. Nah, supaya si pernya itu bisa mencengkram ya, istilahnya tertutup. Jadi ujungnya itu bisa tertutup oleh cangkolongnya itu. Jadi aman ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan dibalik itu bisa juga. Kalau untuk motor 110 bisa. Tapi kalau untuk 150 ke atas, kalau dibalik itu tetap aja nanti bisa melar untuk bagian persen CPT-nya ya. Nah, kemudian diperhatikan juga di sini jangan sampai mentok. Nah, kita masukkan seperti ini untuk tutup atas ya, per atas. Nah, nggak mentok ya, aman teman-teman, aman ya. Nah, kita coba langsung pasangkan saja. Nah, jadi pemasangannya seperti ini dijamin aman. Mau dipasang di motor 150 ke atas juga itu bisa, nggak bakalan sampai meledak kalau pemasangannya seperti ini. Dan untuk kelebihannya menggunakan pelor itu emang ada. Jadi akselerasi itu lebih enak dan tentunya memperkeras PCPT standar ya teman-teman. Nah, jadi fungsi ganjal pelor ini supaya si gerakan per itu lebih elastis, meskipun keras tapi elastis ya. Tuh kita tekan seperti ini, meskipun diganjalnya tebal tapi dia tetap elastis ya, karena ada pergerakan ataupun pergeseran. Nah, seperti ini aman ya teman-teman, insya Allah aman. Kalau misalkan tidak seperti ini itu saya nggak tahu ya, mungkin PCPT-nya bisa melar lagi ataupun melinting ya, kayak di video-video sebelumnya ya, banyak sekali yang melinting. Nah, kemudian untuk bagian roller kita kasih 10 gram rata. Ini untuk motor Beat FI ESP ya. Kemudian di mangkok gandanya kita bolongin nih. Kita bolongin ya menggunakan mata bor 4 mili. Menyilang seperti itu. Kemudian di bagian kampas ganda ini disilang seperti ini ya, untuk mengurangi debu-debu ataupun kotoran-kotoran itu, supaya untuk jalur debu aja ya. Oke, kita tinggal pasangkan aja ya teman-teman. Seperti biasa kita kasih gemuk di bagian spacer ataupun bosnya. Kemudian panbelnya kita pasangin, majuin ke depan. Kemudian ada ring ya, bawaan pabrik. Kita pasang bagian kipas, gigi engkol, dan ring dan mur ya. Kemudian kita kencangkan ya. Nah, jadi banyak sekali masalah ya. Ada yang pro kontra, katanya pemasangan pelor ini disebutnya ilmu sesat. Tapi menurut saya itu tidak seperti itu juga ya. Jadi ini ada manfaatnya juga diganjal pelor itu. Itu tergantung teman-teman juga ya. Tergantung teman-teman ataupun mekanik-mekanik lainnya. Ada yang tidak pernah menggunakan cara ini, ada yang suka menggunakan cara ini. Itu tergantung mekaniknya masing-masing. Tapi tentunya pasti ada tetap perubahannya ya, menambah akselerasi tentunya ada. Nah, jadi buat teman-teman harus diperhatikan cara pemasangannya seperti tadi yang saya rekomendasikan. Nah, kemudian untuk pemasangan pelor itu pasti ada bunyi tik-tik sedikit ya, itu akibat pelor yang berbenturan ya teman-teman. Jadi nah itu minusnya ada koclak dikit ya di bagian pelornya, tapi itu nggak bakalan menyebabkan apa-apa ataupun kerusakan lainnya. Oke, nah setelah kita coba seperti ini, hidupkan. Nah, meskipun di sini terbuka itu sedikit banget ya suaranya. Nanti setelah kita tutup juga, untuk tutup CPT-nya, si suara kemelitik pelornya itu nggak bakalan kedengaran juga, jadi aman. Pokoknya buat teman-teman yang udah pernah jajal mungkin bisa merasakan untuk sensasinya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat.